Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, hidup seorang wanita yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Namanya Bu Aisyah, seorang wanita berusia 40 tahun yang telah lama hidup dalam kemewahan. Ia dikenal sebagai sosok yang dermawan dan berwibawa, menjalankan bisnis keluarga yang terus berkembang pesat. Rumah megahnya berdiri di salah satu kawasan paling bergengsi di kota itu, mencerminkan status sosialnya yang tinggi. Namun, di balik segala kemewahan dan kesibukan yang ia jalani, ada satu hal yang tak pernah ia miliki sepenuhnya, kebahagiaan yang sejati. Hari-hari Bu Aisyah dipenuhi dengan rutinitas yang sama, mengelola bisnis, menghadiri pengajian, dan mengawasi berbagai kegiatan sosial yang ia sponsori. Meskipun ia dihormati banyak orang, hatinya seringkali merasa sepi. Keheningan di rumah yang luas itu semakin terasa sejak ia berpisah dengan suaminya beberapa tahun lalu. Semua tampak sempurna dari luar, tetapi di dalam hatinya ada kekosongan yang sulit ia isi. Sementara itu, ada seorang pria muda bernama Reza, seorang satpam berusia 25 tahun yang telah setahun bekerja menjaga keamanan rumah Bu Aisyah. Reza adalah pemuda sederhana, jujur, dan pekerja keras. Ia berasal dari keluarga biasa di desa dan merantau ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Meskipun pekerjaannya terlihat sepele bagi sebagian orang, ia selalu menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Awalnya, hubungan antara Bu Aisyah dan Reza hanyalah sebatas majikan dan karyawan. Mereka jarang berbicara kecuali untuk urusan pekerjaan. Namun, segalanya berubah pada suatu sore ketika hujan deras mengguyur kota. Bu Aisyah, yang memiliki hobi berkebun, keluar ke taman untuk memastikan bunga-bunga kesayangannya tidak rusak akibat hujan. Namun, karena tanah yang licin, ia tergelincir dan hampir terjatuh. Reza yang kebetulan sedang berpatroli, segera berlari menghampirinya. Dengan sigap, ia menangkap tubuh Bu Aisyah sebelum benar-benar jatuh. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan itu, sesuatu yang belum pernah mereka sadari sebelumnya. "Hati-hati, Bu. Tanahnya licin," ucap Reza dengan nada cemas. Bu Aisyah mengangguk pelan, masih merasakan sentuhan tangan Reza yang kuat menahan tubuhnya. Ia tersenyum canggung dan mengucapkan terima kasih sebelum kembali ke dalam rumah. Namun, kejadian kecil itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hubungan mereka. Sejak hari itu, Bu Aisyah mulai lebih sering mengobrol dengan Reza. Percakapan mereka yang awalnya hanya seputar keamanan rumah perlahan berubah menjadi diskusi tentang banyak hal, kehidupan, mimpi, dan bahkan kenangan masa lalu. Bu Aisyah terpesona oleh kesederhanaan dan kebijaksanaan pemuda itu. Sementara Reza melihat sisi lembut dan rapuh dari Bu Aisyah, yang selama ini tersembunyi di balik sikapnya yang berwibawa. Namun, kebersamaan mereka tak luput dari perhatian orang-orang di sekitar. Bisik-bisik mulai terdengar ketika Bu Aisyah beberapa kali terlihat berbincang akrab dengan Reza di teras rumahnya. Para tetangga mulai berbisik-bisik, dan keluarga besar Bu Aisyah pun mulai mempertanyakan kedekatan mereka. "Bu Aisyah, dia hanya seorang satpam. Apa kata orang nanti?" tegur Karim, saudara sepupu yang selama ini selalu memperhatikan reputasi keluarga. Bu Aisyah menatap Karim dengan tatapan tenang, namun tegas. "Aku menghargai pendapatmu, Karim. Tapi hatiku adalah urusanku sendiri. Aku sudah dewasa dan tahu apa yang aku lakukan." Namun, semakin banyak tekanan yang datang, semakin kuat pula perasaan yang tumbuh di hati mereka. Mampukah mereka menghadapi tantangan yang menanti? Ataukah perbedaan status dan tekanan sosial akan menjadi tembok yang sulit mereka tembus? Reza akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Suatu malam, setelah memastikan bahwa semua aman, ia berdiri di depan rumah Bu Aisyah dengan tangan gemetar. Hatinya berdebar keras saat ia mengetuk pintu. "Bu Aisyah, saya tahu saya hanya seorang satpam. Saya tahu kita berbeda, tapi perasaan ini, saya tidak bisa menahannya lagi," ucap Reza dengan suara yang sedikit bergetar. "Saya mencintai ibu." Bu Aisyah terdiam. Hatinya diliputi kebingungan, antara rasa takut akan pandangan orang lain dan kebahagiaan yang diam-diam ia rasakan.
Namun, tatapan jujur Reza membuatnya tidak mampu menyangkal perasaannya sendiri. "Reza, ini tidak mudah. Kita akan menghadapi banyak tantangan," ujar Bu Aisyah lirih. "Saya tahu, Bu, tapi saya siap menghadapi semuanya. Yang penting, saya ingin berada di sisi Ibu," balas Reza dengan penuh keyakinan. Dan disitulah perjalanan penuh lika-liku mereka dimulai. Kabar tentang kedekatan mereka mulai menyebar cepat di kalangan tetangga. Bisik-bisik semakin keras, pandangan penuh kritik semakin tajam. Tak sedikit yang mencibir, menganggap hubungan mereka tidak masuk akal. Keluarga Bu Aisyah pun menentang keras. "Kamu sudah gila, menikah dengan seorang satpam. Apa kata orang nanti?" bentak seorang kerabatnya dalam sebuah pertemuan keluarga. Namun meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak, Bu Aisyah tetap teguh. "Hidupku adalah pilihanku. Aku tidak akan membiarkan orang lain menentukan kebahagiaanku," jawabnya dengan penuh ketegasan. Di sisi lain, Reza juga harus menghadapi tekanan dari lingkungan sekitarnya. Tetangga di kampung tempat ia tinggal mulai mengolok-oloknya. "Wah, sekarang jadi satpam spesial ya? Calon menantu orang kaya," sindir seseorang dengan tawa sinis. Namun, Reza tetap bertahan. Ia tidak peduli dengan ucapan orang-orang. Yang ia tahu, perasaannya terhadap Bu Aisyah tulus, dan ia siap menghadapi segala tantangan demi wanita yang ia cintai. Di tengah badai penolakan dan cemoohan, akankah mereka mampu mempertahankan cinta mereka? Ataukah tekanan sosial akan membuat mereka menyerah? Hari-hari setelah pernikahan mereka dipenuhi kebahagiaan dan tantangan. Bu Aisyah dan Reza menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta, meskipun bayang-bayang penilaian orang lain masih membayangi mereka. Beberapa kerabat tetap meragukan ketulusan Reza, menganggapnya hanya mengejar harta Bu Aisyah. Namun seiring waktu, Reza membuktikan dirinya sebagai suami yang penuh tanggung jawab. Bisnis keluarga Bu Aisyah mengalami masa sulit ketika salah satu cabangnya mengalami kebangkrutan. Banyak orang mulai bergunjing, menyalahkan pernikahannya dengan Reza sebagai penyebabnya. Namun, alih-alih meninggalkan istrinya di saat sulit, Reza justru bekerja lebih keras. Ia mulai terlibat aktif dalam bisnis tersebut, belajar bagaimana mengelola keuangan, serta ikut mencari solusi untuk mengembalikan kejayaan usaha mereka. "Aku tidak menikahimu karena hartamu, Bu," kata Reza suatu malam saat mereka duduk berdua di teras rumah. "Jika kita harus memulai dari nol, aku siap. Asal kita tetap bersama." Bu Aisyah tersenyum, merasakan ketulusan dalam suara suaminya. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar, namun ada satu hal yang menjadi beban di hati mereka. Setelah beberapa tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai anak. Meskipun Bu Aisyah selalu berusaha tegar, ia tahu bahwa ini juga menjadi harapan besar bagi Reza. Mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter, dan hasilnya cukup mengejutkan. Peluang Bu Aisyah untuk hamil sangat kecil, mengingat usianya yang sudah memasuki 43 tahun. Kabar itu sempat membuat Reza terdiam. Bukan karena ia kecewa, tetapi karena ia takut Bu Aisyah akan merasa bersalah. Namun, sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, istrinya menggenggam tangannya erat. "Jika memang Allah tidak mengizinkan kita punya anak, kita bisa tetap bahagia dengan cara lain. Kita bisa mengasuh anak-anak yang membutuhkan kasih sayang," ujar Bu Aisyah dengan suara lembut. Reza tersenyum dan mengangguk. Ia mencintai istrinya, bukan karena kemampuan untuk memberinya keturunan, tetapi karena ia adalah rumah bagi hatinya. Waktu terus berlalu, dan mereka mulai mempertimbangkan untuk mengadopsi seorang anak. Namun, sebelum rencana itu terwujud, sebuah keajaiban terjadi. Suatu pagi, Bu Aisyah merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual dan kelelahan. Reza yang khawatir segera membawanya ke dokter, dan kabar yang mereka dapatkan sungguh mengejutkan, Bu Aisyah hamil. Tangis kebahagiaan mengalir di antara mereka. Meski kehamilan ini berisiko tinggi, mereka menjalani semuanya dengan penuh syukur dan kehati-hatian. Reza semakin protektif terhadap istrinya, memastikan ia mendapatkan semua yang dibutuhkan agar kehamilannya berjalan lancar. Setelah 9 bulan penuh doa dan harapan, akhirnya Bu Aisyah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Mereka menamainya Farhan,
yang berarti kegembiraan. Kabar ini pun menyebar, dan banyak orang yang dulu meragukan mereka kini berbalik memberikan doa dan restu. Bu Aisyah dan Reza membuktikan bahwa cinta sejati bukan sekadar tentang status atau pandangan orang lain, melainkan tentang ketulusan, kesabaran, dan keberanian untuk memperjuangkan kebahagiaan mereka sendiri. Mereka membangun keluarga kecil yang penuh kasih, membesarkan Farhan dengan cinta, dan tetap berkontribusi bagi masyarakat sekitar. Cinta mereka menjadi inspirasi bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang menemukan seseorang yang mau berjuang bersama, melewati badai kehidupan tanpa menyerah. Dan di dalam rumah mereka yang sederhana namun penuh cinta, kisah mereka terus berlanjut. Bukan sebagai pasangan yang dipandang berbeda, tetapi sebagai dua hati yang telah menyatu dalam ikatan yang tak tergoyahkan.